Berarti... Kebetulan ini adalah hari kedua. Betul. Karena malam kedua itu Allah memberikan kemuliaan. Karena dari 30 malam itu Allah memberikan setiap malam-malam itu ada kemuliaan. Masya Allah ya. Malam pertama Ramadan diampuni dosa, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tua. Ya. Malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Wow. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran. 5 Ramadan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan dimatikan al-usnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan diberikan pahala para nabi, 18 Ramadan digolong orang saleh, 19 Ramadan digolong mati Said, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dikabulkan, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti apa? Pahala seperti orang beribadah 40 tahun. Masya Allah. 27 dimudahkan berjalan di tiang siratal mustaqim. Ya. 28 Ramadan diangkat derajatnya 1000 derajat. Malam 29 Ramadan pahala haji. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Subhanallah. Dan khusus malam ini sangat spesial sekali. Malam kedua. Malam kedua ini sangat spesial. Betapa ruginya anak-anak yang malam ini tidak melaksanakan amal ibadah. Ya, Sampai ya, besok pun kalau bisa dijaga amal ibadah kita. Karena selain kita dapat pahala, orang tua pun dapat pahala. Amin. Pak Ustadz sekarang begini Pak Ustadz. Ya. Sebagai anak kita kan suka nggak sadar Pak Ustadz. Ya. Mungkin dengan kesuksesan kita jadi sombong sama orang tua. Ya. Nah ini bagaimana cara kita menyikapinya Pak Ustadz? Menyikapi anak-anak nih yang lagi nonton. Tolong dicamkan termasuk saya pribadi. Jangan pernah mengatakan keberhasilan itu kita yang capai. Ada sosok manusia yang rela berkorban demi kita. Sosok ayah penanggung jawab. Dan sosok ibu yang pernah rela perutnya dibelah. Yang rela mempertaruhkan nyawanya, 1 kakinya di kuburan dan 1 kakinya di dunia. Maka ketika anak berbangga diri, untuk menghilangkan kebanggaan diri itu, maka ingat, ketika kita berada di dalam kandungan ibu dengan susah payah, mohon maaf, melahirkan dengan mempertaruhkan nyawa selama 2 tahun, kita berada dalam pelukannya. Pertanyaannya, ketika kita sudah mulai hebat, sudah pintar berkata-kata, sudah pintar mencari nafkah sendiri, ada nggak waktu buat ibu? Ada nggak waktu buat sosok orang tua yang pernah rela perutnya dibelah, yang rela pernah mengorbankan nyawanya, waktunya, tenaganya? Bisa jadi makanan yang harusnya masuk ke mulut, berrela untuk memberikan kepada anaknya. Satu kesombongan yang sangat besar ketika sosok anak justru tidak berbuat baik kepada orang tuanya, malah merepotkan orang tua. Ini kadang kita tidak sadar. Setiap malam Ramadan, pasti kita teringat dengan sosok seorang ibu, seorang ayah. Tanpa kita sadari, kita kangen, kita rindu masa-masa itu. Maka ketika ada kesombongan pada diri kita bahwa kita berhasil, Anda pulang ke orang tua. Jangan terbalik, orang tua yang mendatangi kita. Siapa kita? Betapa sombongnya kita. Ketika kita harus bertemu, orang tua yang harus datang. Ingat gak? Ada sosok kakek datang ke tempat perbaikan handphone, minta, kenapa handphone saya rusak, gak pernah bunyi. Ini rusak. Tidak rusak. Ini baik. Tapi kenapa anakku tidak pernah hubungi saya? Masya Allah. Coba camkan pada diri kita. Ada satu waktu nanti kita kangen dengan beliau. Tapi ternyata beliau sudah tidak ada lagi. Masya Allah. Mungkin karena kita pusing dengar
ocehannya, nasihatnya berkali-kali, berulang. Tapi ingat, kalimat nasihat-nasihat yang berulang itu nanti suatu saat kita kangen. Air mata beliau, senyuman beliau kita kangen. Wahai sosok anak, kita bukan siapa-siapa ketika kita berada di dekat orang tua. Jangan pernah menutupi hidung. Jangan pernah membuang muka. Jangan pernah tidak memperhatikan. Karena suatu saat nanti kita kangen dengan beliau. Masya Allah.